Nomor tiganya ini diajarin untuk bisa menjadi orang yang ahli tobat, berani minta maaf. Berani minta maaf. Kalau bahasanya Bapak Haji Nur Hasan, berani minta maaf, terus wani ngalah, royoan ngalah, wani ngalah, royoan ngalah, keporo ngalah. Yang terakhir apa? Keporo ngalah. Rebutan ngalah. Pertama wani ngalah, rebutan ngalah, yang tingkat yang paling akhir itu keporo ngalah. Jadi sebenarnya Bapak Haji Nur Hasan jamaah, beliau itu dalil-dalilnya sudah matang, dikasihkan kita itu tinggal, mohon maaf ya, tinggal ngemplok bahasa kasarnya, tinggal makan. Wani ngalah, halo, wani ngalah, mengalah itu saudara jamaah memerlukan keberanian. Orang yang berani ngalah itu orang mulia. Karena apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu jamaah yang jelas gengsi, malu ngalah, minta maaf. Apalagi saya nggak salah kok suruh minta maaf. Masih ingat cirinya orang munafik? Orang munafik itu jangankan benar, salah aja nggak mau minta maaf. Kalau orang iman, jangankan salah, benar saja minta maaf, berani minta maaf. Apa? Rada angel Mas Lur nggih. Angel apa gampang niku? Orang munafik jangankan salah. Oh, jangankan benar, sorry. Orang munafik jangankan benar, salah aja nggak mau minta maaf kok. Tapi kalau orang iman jangankan salah, benar saja berani minta maaf. Jadi anak diajarin di rumah untuk saling memaafkan. Contoh, oke, contoh. Anak itu biasanya kan ada yang bertengkar, berselisih, kesenggol, merasa ditendang. Wal tukaran kadang saudara. Siapa yang salah? Tadi ngapain? Habis gini. Nah, kamu yang salah, minta maaf. Saudara, diajarin. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalannya orang yang tobat, ya, tobat kepada Allah. Lah, berikutnya saudara jamaah, ini nomor 4, anak dididik. Ini ya menurut syarahnya dari nasihatnya Luqman kepada anaknya itu, yang nomor 4 adalah ajari anak kita untuk takwa, punya kefahaman mandiri. Bagaimana tanpa kita obrak-obrak, tanpa kita suruh itu sholat wajib, sholatnya tertib, tidak melanggar, ya toh, menjalankan kewajiban, waktunya mudah-mudi ya mudah-mudi, waktunya sambung ya sambung, waktunya infak ya infak, ya toh, waktunya baca Quran ya baca Quran. Nggak ada kita lihat pun tetap nggak mau melanggar. Dari diajari kefahaman mandiri. Kemudian yang nomor 5-nya diajarin sholat. Ini kekurangannya orang jamaah. Anaknya sholatnya nggak dilihat, nggak diteliti, nggak ditanya, dianggap sudah benar dari gurunya. Anak itu jamaah kadang-kadang sampai umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu at-tahiyat itu masih kebolak-balik. Ya toh. Lah kita bukan hanya menyuruh sholat saudara, usahakan ya kita ini berani mangkulin anak kita, kita bersolah yang mubalek. Kalau yang nggak tahu, usahakan kita tahu sholat yang benar, terus kita cek anak kita, ajarin untuk sholat. Kemudian yang keenam adalah ajarin anak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menurut syarah dari Luqman, ya toh.
Terus yang nomor 7 adalah ajaran kita, anak kita untuk sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan, artinya ini, ajarkan ke anak kita, nggak semua yang diingini itu bisa tercapai. Halo? Ajarin anak kita, nggak semua keinginannya itu bisa tercapai. Seandainya nggak tercapai, anak kita ajarin untuk bisa nerima. Contoh, nggak bisa beli mainan, nggak bisa beli sepeda, nggak bisa beli sepeda motor, nggak bisa keterima di sekolah favorit, ya toh, nggak bisa apalah saudara jemaah yang diinginkan. Jadi anak kita ajarin, nggak semuanya yes. Ya nggak mendidik saudara jemaah. Kita paksain diri kita, dipeletet wong tuane. Semua keinginan anaknya dituruti. Saking nggak taunya saudara jemaah, anaknya minta motor itu, kalau kata Pak Dohir dulu, berani bawa bensin. Saya bakar rumahnya kalau saya nggak dibeliin sepeda motor. Anak wong jamaah Rasulullah, bukan anaknya orang luar. Nah itu orang tua harus melihat dirinya sendiri. What wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Apa yang saya perbuat dengan saya? Kok anak saya sampai seperti ini? Oke, sabar terhadap cobaan itu bukan hanya sabar terhadap cobaan. Anak kita ajarin, kadang nggak semua yang diingini itu bisa keturutan. Kalau bahasa Qur'annya itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Insyaallah surat Anfal. Ketahuilah Allah itu menghalangi antara seseorang dan kemauannya. Nah itu. Dan yang nomor 8 saudara jamaah, ajarin anak kita untuk tawadhu. Tawadhu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ajar anak kita untuk tawadhu. Ya toh? Nomor 9-nya, ajar kita anak kita untuk tidak sombong. Ajar anak kita untuk tidak sombong. Oke. Okay. Terus tidak sombong ini maksudnya, ini sebenarnya yang saya omongkan tadi itu, ajari anak kita untuk mensikapi dunia, tapi ini dirinci. Tidak sombong itu seandainya nanti kamu diberi oleh Allah gede, ya kaya, pangkat, jadi komandan, jadi pangdam, ya kelasnya orang jamaah sekarang gitu jadi jamaah. Ada jamaah kita tuh ditawari jadi pangdam nggak mau, nggak mau jadi pangdam. Loh kenapa? Susah Jumatan. Alasannya simpel saja mah. Terus dibilangin sama temennya, sama-sama jenderalnya, Jumatannya susah. Cari supir mubalek lah, nanti bisa Jumatan sama mubalek. Soalnya kalau supir itu nggak terbatas saudara, kalau ajudan terbatas. Zaman kita dijadiin pangdam nggak mau. Well, kita sekarang saudara nggak nutup kemungkinan anak-anak di Gading itu saudara bakal jadi dubes, bakal jadi menteri, bahkan jadi presiden Indonesia saudara jamaah, jadi menteri di Indonesia. Muga-muga paring barokah. Tapi jangan lupa ya toh, kita ini orang jamaah punya kewajiban ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah dan apa? Taat. Jangan sombong, jangan melupakan teman-temanmu, jangan melupakan guru-gurumu, jangan melupakan orang tuamu, jangan melupakan saudara-saudaramu yang membantu kamu bisa di sini. Oke, diajari untuk tidak sombong. Soalnya nggak nutup kemungkinan saudara. Ya, apalagi saudara saya berjalan dengan ini kenyataan. Saya berjalan dengan di Amerika kemarin itu, saya jemput beliau dari Kanada untuk masuk ke Amerika. Dan itu menjadi concern saya saudara. Soalnya namanya itu ya nama Arab-Arab, Abdul Aziz, Nur Hasan, Muhammad Thohir, Siti Halimah, itu namanya Arab-Arab, Lukman Hakim, gitu.
Sing mboten niku ming Anto Jumain lho. Anto Jumain. Semuanya namanya Arab-Arab, saudara. Betul saudara, saya itu dimintain untuk ngawani masuk ke Amerika. Ya dicegat betul memang. Cegat dikasih amplop kuning gitu, masuk sana. Amplop kuning masuk sana. Semua saya Mas Lukman, Anto, Mbak Tati, Cak Yusuf sama Budau. 7 orang saudara masuk di blok. Terus saya menemani Bapak sama Bu Tati, Anto menemani Cak Yusuf sama Mbak Dau. Well, selama perjalanan itu kita menemukan yang aneh-aneh saudara. Aneh-aneh. Salah satunya itu apa? Banyak anak-anak jamaah kita kecilnya aktif, cabai rawitnya aktif, sampai tes mubalek, sampai jadi mubalek, kuliah lulus. Itu setelah tugas jadi pejabat saudara jamaah, ngajinya arang-arang. Telepon imamnya itu izin gak Jumatan. Iya bang lur, lulusan gading ya niku, tadi gading yang aneh lur. Tadi telepon imamnya, lho Jumatan ini sing wajib no Gusti Allah, jok telepon aku teleponan Gusti Allah. Imamnya jawabnya ya gampang-gampangan atau goblok-goblokin ngoten lur. Jumatan kok izin nang aku toh, telepon Gusti Allah kono. Gak iso ngizini aku cuma. Jadi diguyoni tapi apa? Guyonan pare kena wah lur. Terus Bapak Imam juga cerita, kecilnya rajin rapi, ngajinya tertib. Setelah kuliah keterima di perguruan tinggi, keterima di sekolahan favorit saudara, di beasiswa, wis gak mikir Jumat, gak mikir sambung, gak pengen ngaji. Padahal yo MT bos lur, MT gitu. Terus sampai Bapak Imam gambarin gini, ngene Mir, arek jamaah dididik kok omah kecap birawit, gak iso, bukan hanya dia atas anak tok, mental karakter sikapnya harus dididik sebagai karakter orang jamaah, mentalnya orang jamaah. Lah iki piye Mir, wis pinter-pinter sambung gak ngaji gak, gara-gara sekolah, gara-gara kerja, gara-gara gajinya tinggi. Ngomong bisik-bisik dengan saya begitu berkali-kali itu, berkali-kali. Kudu dirumusno iki. Bukan hanya pinter oleh jasa mubalek cukup, enggak gitu, dikasih karakter. Jadi ilmu aja nggak cukup. Dan beliau bilang, dan abah dulu memang orang itu dididik, dilatih ketaatan, dilatih kesabaran. Mas Hari kemarin cerita di mana itu ya, orang di Gading ini tasik enten sing anu nggih sakniki tasik eling nggih. Di Gading ini kalau dulu sholat, datang ke sholat kok lari gedebuk, kafarohnya apa saudara? Kafarohnya apa? Jalan kaki dari sini Kertosono, pulang balik laki-laki, kalau perempuannya ke sana saja atau ke sini saja. Itu semua orang ya taat, semua orang taat. Dilala yang kena banyak saudara. Dan saya termasuk digendong jalan ke sana, digendong jalan ke Kertosono, balik lagi. Nah itu sampai segitunya saja jamaah Bapak Imam dulu menanamkan karakter ketaatan, sehingga biar jamaahnya orang dulu biar sugih, biar nggak punya, biar pangkat apa, tetap sambung jamaah. Ini yang maksud saya di pendidikan karakter seperti itu. Kemudian sejamaah nomor 10 adalah